Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama untuk senantiasa beristiqomah memanjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya, baik itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, lebih-lebih nikmat iman dan Islam. Oleh karena itu, sebagai bukti kesyukuran kita terhadap Allah, mari kita pergunakan nikmat tersebut untuk kita bersama-sama menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah, hidup ini tentu banyak sekali problematikanya, banyak sekali masalahnya, dan hidup ini tentu berputar, ya, kadang senang, kadang susah, ya, kadang di atas, kadang di bawah. Nah, tentu kalau kita tidak ingin terombang-ambing di dalam kehidupan ini, maka kita harus memiliki pegangan. Pegangan apa? Pegangan yang bisa kita jadikan pedoman di dalam hidup ini. Nah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda, an Abi Sufyan bin Abdullah radhiyallahu an qala qultu ya Rasulullah qul li fil islami qaulan la as'aluhu anhu ahadin ghairaka qala qul amantu billah summastaqim. Rawahu Muslim. Yang artinya, dari Abu Sufyan bin Abdullah radhiyallahu an berkata, aku telah berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku pesan dalam Islam, sehingga aku tidak perlu bertanya kepada orang lain selain engkau. Kemudian Nabi menjawab, katakanlah aku telah beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis riwayat Muslim. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, tadi saya sampaikan, ya, agar kita tidak terombang-ambing dalam gelombang kehidupan dunia ini, maka kita harus punya pegangan. Nah, salah satu pegangan yang bisa kita jadikan, ya, landasan dalam kehidupan kita itu adalah istiqomah. Nah, maka sesungguhnya ada tiga hal, ya, tiga amalan baik yang insya Allah kalau kita bisa jadi pegangan kita dalam kehidupan ini, insya Allah kita akan bisa menghadapi, ya, menghadapi ujian-ujian, menghadapi problematika, ya, menghadapi gelombang yang ada dalam kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Nah, tiga amalan baik itu, ya, sering kita sebut dengan 3 is, ya. Sehingga kalau di dalam bahasa Inggris, ya, bisa disebut dengan istri, ya, is 3 atau 3 is. Nah, yang pertama adalah istiqomah, ya, seperti pesan Rasulullah tadi. Nah, apa sih sebenarnya istiqomah itu? Ya, istiqomah. Nah, istiqomah ini sangat penting sekali. Nah, istiqomah ini adalah selalu kokoh, ya, dalam akidah, kokoh dalam berakidah. Artinya akidahnya kokoh, ibadahnya senantiasa konsisten. Nah, kokoh dalam berakidah, konsisten dalam beribadah. Nah, inilah yang disebut istiqomah.
Nah, maka disebutkan ya, nah, kalau kita sudah beriman kepada Allah, ya, maka beristiqomahlah, harus konsisten. Maka sesungguhnya orang yang istiqomah itu muncul dari keimanan. Nah, kadang kalau kita tidak memiliki sifat istiqomah ini, ya, ini sering kita mendapat apa omongan atau mungkin ada temannya ya, yang istilahnya ya, menggoda ya. Nah, ketika kita mau ke masjid ya, kemudian baru dibilang tumben kok ke masjid ya. Nah, orang yang tidak memiliki sikap istiqomah itu akan mundur ya. Kadang beribadah hanya ya sudah merasa ibadahnya baik, kemudian cukuplah, kemudian tidak beribadah lagi ya. Hari ini pada saat bulan Ramadan ya sering baca Quran, kemudian di luar Ramadan ya hilang lagi. Ini namanya enggak istiqomah. Padahal orang yang istiqomah itu ya ini punya keistimewaan ya. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat di dalam surat Fusilat ya ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nah, inilah keistimewaan orang yang istiqomah ya. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka. Nah, ini orang yang istiqomah ini ya, ini malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, apa yang dikatakan? Janganlah kamu merasa takut, dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Nah, orang-orang yang teguh pendiriannya, orang yang beristiqomah ya, katakanlah kalau kita lihat contoh dulu sahabat Bilal ya, ketika disiksa ya, dia selalu mengatakan ya ahad ahad Allah Allah Allah, dia istiqomah di dalam hatinya. Akhirnya dia dimerdekakan oleh Abu Bakar. Nah, begitu juga ini ya, istiqomah ini ya. Insya Allah dengan keistiqomahan ini malaikat akan turun kepada kita semuanya ya. Malaikat ini yang mengatakan kita nggak usah merasa takut. Maka orang yang istiqomah itu insya Allah tidak akan pernah takut. Nah, dan juga orang yang beristiqomah itu akan senantiasa gembira, tidak pernah bersedih ya, karena akan dihibur oleh malaikat. Nah, kemudian akan senantiasa bergembira. Bergembira dengan apa? Dengan surga yang tentu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah istiqomah ya. Amalan baik berupa istiqomah. Kemudian yang kedua adalah istikharah ya. Istikharah itu selalu mohon petunjuk Allah dalam setiap langkah dan penuh pertimbangan dalam setiap keputusan. Nah, ketika kita ingin memutuskan segala sesuatu, maka kita senantiasa memohon kepada Allah SWT terlebih dahulu ya, tidak asal langsung memutuskan ya. Insya Allah dengan kita memohon kepada Allah maka akan diberikan keputusan yang terbaik. Belum tentu ya yang baik menurut kita itu baik bagi Allah, begitu juga sebaliknya. Maka serahkanlah semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang istikharah ya, istikharah insya Allah dalam kehidupannya itu ya, akan senantiasa berhati-hati ya. Berhati-hati karena segala sesuatu ketika memutuskan harus dipikir terlebih dahulu. Nah, dengan kehati-hatian inilah insya Allah dalam perilakunya juga akan selamat. Nah, kemudian yang ketiga amalan baik, yang ketiga adalah istighfar.
memohon ampun kepada Allah. Tentu kita ya dalam hidup ini ya sengaja atau tidak sengaja ya sering berbuat salah ya, baik kesalahan ya, terhadap teman kita maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka istighfar adalah kuncinya, memohon Allah adalah kuncinya. Ya. Karena dengan istighfar ya kita merasa bahwa kita adalah hamba yang penuh dosa. Maka insya Allah ya, dengan kita merasa bahwa diri kita penuh dosa, maka kita akan senantiasa berusaha berbuat baik. Nah, inilah pentingnya kita beristighfar, mohon Allah. Kalau kita bersalah kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Ketika kita bersalah kepada sama manusia, maka mohon maaf kepada manusia. Nah, mudah-mudahan 3 amalan baik ya, yang pertama istiqomah, ya, kedua istikharah, dan yang ketiga adalah istighfar ya, insya Allah bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, 3 amalan itu kalau kita singkat ya, yaitu istiqomah ya, istikharah dan istighfar, kalau kita singkat adalah 3 is atau istri. Maka kalau kita punya istri ya insya Allah kita akan bisa melangkah dalam kehidupan ini dengan langkah yang baik. Kita tidak akan mudah terombang-ambing dalam gelombang dunia ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya. Apabila ada kurang yang mohon dimaafkan ya. Dan pada akhirnya tidak seperti biasa ya, kami ucapkan selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan puasa kita insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.